Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita free talks dulu ya, soalnya aku agak pusing dan mungkin lebih ke konten live update aja sih ini. Jadi 2 bulan lagi atau lebih tepatnya 1/4 bulan lagi, atau lebih tepatnya sekitar 40-50 hari dari sekarang aku akan mulai kuliah S2. Jadi ke depan things might be gets rawer. Mungkin hal-hal yang akan terjadi di hidup kan akan terasa lebih keras, lebih susah, tapi ya udahlah. Ini kenapa introku jelek ya BTW? I don't care anyway. Selamat datang kembali di channel YouTube VTuber sekaligus VTutor Tutor Ember, dimana di sini aku berpenampilan sebagai VTuber, tapi kontennya sih seharusnya bahas tentang konten-konten tes potensi akademik ya. But in the reality, as you see in this video, aku malah free talks karena memang ya entahlah. Lebih pengen update aja sih. Jadi selama 2-3 bulan terakhir sejak aku upload video terakhir tentang latihan soal PAPS UGM ya kalau nggak salah, memang banyak hal yang menghambat untuk aku bisa konsisten upload, mulai dari hal-hal yang quote in quote receh dan teknis seperti masalah mic sampai hal-hal yang lebih pelik. Nah itu aduh banyak lah, tapi ya udah, anyway untuk sekarang ini jadinya aku nyoba hal baru, yaitu mikrofon yang aku pakai untuk rekaman ini. Aku pakainya dari iPad. Mikrofonku itu iPad atau tablet merek Apple, ya iPad lah. Terus untuk editing dan upload itu lewat laptop, OBS laptop gitu. Cuman sayangnya iPadku ini nggak bisa aku hubungkan sebagai mikrofon eksternal in a proper way gitu. Jadi ini aku ngakalinnya cuman dengan play recording di OBS laptop serta play recording audio di tablet iPad secara berbarengan. Habis itu nanti audionya aku masukin ke video udah. Nah, jadi kalau dari audio atau dari suaraku ini kurang sesuai dengan gerak bibir ataupun mulut dari karakter tutor emberku, ya mohon maaf lah ya. Gitu. Terus apa lagi ya, live update. Oh iya, sesuai judul video ini aku ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk 95 subscriber di tahun 2025 ini, meskipun at least 5 subscribernya sendiri itu kayaknya dari akun ganda Googleku. Kayaknya ya, soalnya aku punya 4 akun Google deh kayaknya. Terus itu kayaknya tak pakai untuk subscribe ini. Ya tapi anyway, buat subscriber baru ataupun subscriber yang udah agak lama dan dari kemarin nungguin aku untuk epic comeback upload konten kapan, nah ini aku kasih at least ya, meskipun ya dengan ya seadanya aja lah ya. Paling nggak kita coba ngobrol-ngobrol santai aja. Aku juga pengen nyoba merasakan sensasi kesulitan dari spontanitas berbicara di dalam konten free talk sebagai VTuber, dan ternyata nggak semudah itu ya. Ternyata ketika kita datang dalam kondisi yang kepalanya kosong, susah. Apalagi ini bukan live stream, ini cuman record. Kalau live stream lebih enak karena ada yang ngechat di kolom live chat terus bilang apalah, bilang selamat pagi lah, atau aku lagi sekolah kak, itu aja udah bisa kita belokin kemana-mana. Tapi ketika kita sebenarnya feelingnya kosong, pikirannya kosong, lalu harus berbicara di depan kamera or at least di depan device record, nggak tahu mau bilang apa ya, kayak sekarang ini. Jujur aja aku nggak tahu mau bilang apa karena memang terlalu banyak hal yang aku rasa private
untuk aku share di sini, dan ini konten publik, jadi aku rasa ya lebih baik hal-hal private atau hal-hal personal itu tidak aku bagikan ke sini, karena hal-hal tersebut yang lagi aku pikirkan dan lagi aku khawatirkan dan lagi aku hadapi itu pun tidak berkaitan dengan brandingku sebagai VTuber ataupun VTutor ataupun PNG tuber ataupun freelance tutor tes potensi akademik ataupun mahasiswa magister sosiologi di sebuah kampus yang inisialnya UGM gitu. Terus apa lagi ya yang bisa aku share? Masa aku share nomor rekening, nggak mungkin dong. Tapi ke depan aku usahakan untuk balik rutin upload lagi ya, seperti janji-janji yang sudah aku tawarkan, yang mana berakhir agak basi ya sebelumnya, kayak janji pejabat juga. Ya aku berusaha untuk bisa balik upload lagi, pokoknya aku pengen bisa rutin upload lagi terkait konten-konten soal tes potensi akademik, entah itu dari subtes verbal, subtes numerik, subtes penalaran, ataupun TPA dari beraneka penyelenggara, mulai dari PAPS UGM, dari TPA Bapenas, dari TPDA PLTI, lalu mungkin juga dari tes-tes skolastik LPDP, CPNS, BUMN, kan itu tiap tahun ada tuh mesti ya. Ya aku coba bantulah. Dan buat teman-teman yang pengen bimbingan lebih lanjut, bimbingan private, nah jangan lupa tulis di kolom komentar. Tulis email atau apalah, atau cek di kolom deskripsi video inilah pokoknya. Kan itu ada apa namanya? Ada kontak lebih lanjut ya, kalau teman-teman mau bimbingan privat bisa lah. Aku sendiri bukan yang paling pintar, bukan yang paling jenius, tapi esensi menjadi guru ataupun pengajar itu kan bukan menjadi orang yang paling pintar, tapi gimana kita menjadi orang yang paling bisa membuat orang lain jadi pintar. Jadi bisa jadi menjadi guru itu urgensi atau fundamental terbesarnya bukan tentang jadi yang paling jenius, tapi menjadikan murid kita jadi orang yang paling jenius. Gimana caranya kita bisa bikin orang lain lebih pintar dari kita. Bisa jadi itu esensi sebagai guru ya. Makanya aku berani menjadi tutor tes potensi akademik karena setidaknya aku punya beberapa catatan kompetensi yang menunjukkan bahwa aku berkompeten di bidang tes potensi akademik, baik dari sertifikat TPA Bapenasku yang 2/4 tahun yang lalu itu ada di angka 594, lalu di tahun 2023 aku juga pernah ikut tes skolastik LPDP sekali percobaan tanpa bimbingan privat, ikut tutor ini itu pun lolos. Dan juga aku pernah ikut SKD CPNS first try tanpa ikut bimbingan sana sini, cuman modal tryout 2-3 kali yang itu pun gratisan. Skornya dapat di 432 atau berapa aku lupa deh. Aku lupa. Udah lupa. Tapi mungkin tahun 2026 besok aku mau nyoba tes CPNS lagi ya. Kalau 2025 ini jelas aku belum bisa karena aku baru mau mulai kuliah S2. Dan ke depan di samping aku fokus kuliah S2, aku juga mau rutin berbagi latihan soal beserta pembahasan di YouTube ini, dan aku terbuka untuk teman-teman siapapun yang mau privat untuk tes potensi akademik. Ayo, itu asalkan kita cocok untuk detail belajarnya, ya udah ayo kita belajar bareng gitu. Mungkin hal lain yang bisa aku share adalah ke depan aku mau rutin nulis di Medium, tapi itu penting nggak penting ya sebenarnya. Balik lagi kan, sebenarnya itu lebih ke hal personal aja sih. Oh iya, kalau teman-teman melihat konten-konten analisis sosial di channel YouTube ini, kira-kira teman-teman suka atau enggak? Aku mikirnya itu masih agak relevan dengan TPA Things atau dengan hal-hal tes potensi akademik, karena menurutku potensi akademik itu ya baru sebatas potensi, sedangkan skill aslinya baru terlihat saat menganalisis suatu hal secara akademis. Nah, kalau aku bikin konten social commentary, video essay social commentary di YouTube,
yang mana itu aku sampaikan dengan bidang keilmuan sosiologiku, kayaknya itu menunjukkan bahwa aku tidak hanya punya potensi akademik ataupun tidak hanya mengajar hal terkait tes potensi akademik, tapi aku pun punya kemampuan akademik. Entahlah itu bisa atau enggak. Ya rencana aja lah itu. Tapi kurasa banyak sih yang potensial untuk dilakukan dari ide receh itu, mungkin kayak misalnya menganalisis drama-drama VTuber gitu kan, ada pelecehan seksual kalau nggak salah dengar, terus ada drama scam atau many things yang drama-drama gitu, daripada kita terlalu dominan menikmati atau menonton konten-konten entertainment yang nggak ada atau minim nuansa analitisnya. Kenapa nggak kita bawakan secara lebih akademis? Toh pendidikan itu untuk semua orang, baik warga akademik ataupun non warga akademik. Semua orang berhak dan butuh terhadap hal-hal edukatif. Oke, random banget omonganku. Ya udah gitu aja. See you at the next video. Oke, yo.